Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ada perbaikan mesin cuci Polytron untuk pengeringnya tidak berputar. Kita cek nanti dari apanya yang bermasalah. Sedangkan untuk pencucinya bisa berputar. Kita bongkar saja. Nah, ini kita cek di bagian pengereman, takutnya tali remnya lepas atau longgar. Kita cek, jika bagus masih bisa terangkat saat pintu pengering ditutup, itu bagus, berarti bukan dari kanvas remnya. Nah, ini kanvas tali kanvas rem saat pintu ditutup masih tertarik. Kita cek di bagian perkabelan, takutnya ini ada gigitan bekas tikus. Kita cek semua perkabelan, ternyata masih utuh, masih bagus semua. Nanti kita cek bermasalahnya di mana. Ini tidak ada dengung sama sekali ya. Nah, ini setelah tadi melakukan pengecekan, ternyata dari spinnya, motor spinnya itu mati total. Untuk kapasitor tadi dicek ternyata masih bagus ya. Ini apa harus diganti, apa nanti saya bongkar. Kita lihat nanti karena putus semua. Untuk motor spin terpaksa saya bawa ke rumah dan akan saya bongkar. Oke, sebelum saya bongkar jangan lupa di like, ditunggu komennya juga, ditunggu subscribe-nya. Yang udah subscribe saya ucapkan terima kasih, karena tanpa kalian channel ini tidak berkembang. Kita cek kabel biru, kabel hijau sama kabel merah, tidak ada satupun yang nyambung. Nah, ini kabel kapasitor, kabel biru, kabel utama dari setrum PLN, sama kabel merah sama kabel hijau itu kabel kapasitor ya, nggak ada satupun yang connect. Ini kabel kapasitor pun nggak nyambung. Oke, kita akan bongkar saja spinnya atau motornya. Ini masih asli, belum pernah dibuka. Nah, udah longgar baut pengencangnya. Ini masih di press. Kita biasa diketok saja. Kalau pengen cepat pakai gerinda. Ini udah pada lepas. Kita bongkar saja. Lepas dudukannya. Nah, ini kita cek dari lilitan
Apa ada yang gosong? Ternyata tidak ada yang gosong, kita buka aja langsung. Biasanya ini ada yang putus dari sambungan atau dari jalur. Nah ini ada jalur yang putus, jalur kapasitor. Karena ini berada di jalur dalam. Nah ini pada putus semua. Untuk jalur utama ke kapasitor itu putus, kapasitor ke kapasitor juga putus. Ini kabel hijau itu kabel kapasitor. Ini putus. Kita cek lagi untuk yang kabel merah. Nah ini untuk kabel merah ketemu jalur kapasitor. Kabel merah kapasitor ke kabel hijau. Dan juga untuk jalur utama dari PLN, kabel merah ke biru. Nah ini ada dua untuk jalur kapasitor. Nah ini ada dua. Ini yang satu kayak ini kabel untuk yang kabel merah. Yang satunya lagi untuk kabel hijau. Oke, kita sambung aja langsung. Tapi sebelumnya kita klik dulu ya pakai cutter atau jenisnya. Karena di situ ada emailnya. Yang merah untuk kapasitor ke jalur utama atau ke PLN sama kabel biru. Sedangkan kabel merah ke kabel hijau itu untuk jalur kapasitor. Kabel merah udah saya sambung, kita tunggu ini kabel hijau. Ini juga kabel kapasitor. Udah ketemu, nanti kita cek. Kabel kapasitor udah disambung semua. Ini udah disambung kabel warna hijau. Nah, di sini ada jalur lilitan dalam, lilitan jalur kapasitor yang putus. Kita sambung dan jumper sedikit karena nggak cukup. Supaya lebih kuat, kita disolder aja. Nah ini yang satu
ini jalur ke warna biru. Ini juga putus dari sambungannya, kita nanti sambungkan. Kali ini banyak yang putus ya akibat panas, karena ini bukan tembaga murni. Nah, ini kabel lilitan dalam udah saya sambung dan jumper sedikit pakai kawat email juga. Oke, kita cek apakah nyambung. Untuk kabel biru dan hijau ternyata nyambung. Sekarang tinggal kabel merah dan biru, merah dan hijau. Nah, ini biru ke hijau, merah ke hijau, ke biru juga nyambung. Oke, setelah dicek nyambung semua, kita bereskan, kita rapikan, dan kita lihat nanti hasilnya. Karena dicek udah nyambung semua. Mudah-mudahan berjalan dengan normal, putarannya juga. Oke, kita kencangkan bautnya supaya lebih kuat. Kita ganti bautnya pakai drat baut 10. Kita cek di sini menggunakan kapasitor apakah berjalan dengan normal atau putarannya normal kembali. Nah, ini kabel biru ke jalur utama, langsung PLN. Merah sama hijau itu ke kapasitor. Untuk jalur PLN yaitu biru dan merah. Sedangkan merah dan hijau itu jalur kapasitor. Alhamdulillah berputar. Oke. Supaya kelihatan kita pakai bandul bawaan. Nah, ini alhamdulillah normal kembali. Jadi kita tidak ganti spin. Kita tinggal pasang yang bawaannya ini. Nah, ini setelah saya pemasangan tadi seperti ini. Cuma kabel kapasitor belum saya pasang. Untuk pemasangannya maaf nggak kerekam. Nah, ini untuk kabel kapasitor. Kita cek apakah mau berjalan atau mau berputar. Nah, ini pengering udah bisa berputar. Oke, semoga bermanfaat buat rekan-rekan semua. Jadi seperti itu ya cara menangani spin pencuci yang mati. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.